Oke, mungkin boleh di-spill kali ya Pak, hal-hal apa saja nih yang sudah dilakukan agar, perizinannya nanti tidak terjadi fraud? Tenaga kerja asing ini kan intinya mereka bisa bekerja di Indonesia sepanjang memiliki keahlian tertentu yang memang belum ada di Indonesia. Apa jaminannya, TKA tidak menggantikan pekerja lokal di Indonesia? Halo rekan, selamat datang di Naker Talks, di mana isu ketenaga kerjaan akan kita kupas secara tuntas. Nah, kali ini banyak banget yang mengira, bahkan pun saya juga mengira bahwa Kemenaker itu hanya mengurusi WNI saja. Tapi sebenarnya bagaimana ya dengan WNA yang berkesempatan untuk bekerja di Indonesia? Apakah ada regulasinya, mekanismenya seperti apa, dan apakah akan bentrok dengan pekerja lokal? Nah, ini menarik untuk dikulik barengan dengan Bapak Arendra Setiawan sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Halo Bapak, selamat pagi, siang, sore, malam. Untuk rekan-rekan semua. Nah, Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Jam tidur cukup semalam? Alhamdulillah 2 jam lah cukup. Waduh, 2 jam tapi kelihatan seger ya. Oke Pak, langsung aja kita bahas soal WNA yang bekerja di Indonesia. Kalau di kita itu disebutnya sebagai TKA ya, Ya. atau tenaga kerja asing. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri itu ada semacam definisi atau detail spesifiknya mengenai TKA ini Pak? Sepanjang dia bukan warga negara Indonesia, warga asing, dan bekerja di wilayah Republik Indonesia, dia disebut TKA. Oke, berarti TKA itu adalah intinya memang benar-benar WNA ya, WNA yang ya. bekerja di Indonesia. Nah, takutnya nih Pak, ntar ke depannya ada yang ngomong, kenapa kita perlu TKA padahal kan ada pekerja lokal nih di Indonesia? Kita lihat kan dinamika ketenagakerjaan sangat dinamis ya. Nah, kebutuhan terhadap pekerja juga mengikuti perkembangan global saat ini. Nah, jadi memang Indonesia perlu diakui tidak semua tenaga kerja Indonesia bisa menduduki jabatan-jabatan yang memang mereka belum memiliki kompetensinya. Oke. Jadi masih kompetensi masih dimiliki oleh tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing ini kan intinya mereka bisa bekerja di Indonesia sepanjang memiliki keahlian tertentu yang memang belum ada di Indonesia. Jadi mereka ini istilahnya bukan mengganti warga negara Indonesia, bukan mengganti TKI kita, tetapi mengisi kekosongan aja. Oke, mungkin boleh dikasih case atau mungkin semacam contoh ya Pak, bagaimana negara memastikan bahwa TKI ini bisa membawa manfaat untuk pekerja lokal? Nah, kita sesuai dengan hakikat ya. Nah, jadi prinsip dasar mereka masuk ke Indonesia ini adalah adanya alih teknologi dan alih keahlian. Oke. Nah, di situ terjadi transfer knowledge dari SDM tenaga kerja asing ke dalam SDM tenaga kerja Indonesia. Nah, kita memastikan itu berjalan dengan baik. Bahkan ke depan kita ingin mereka ini mendapat sertifikasi sesuai dengan tenaga kerja yang mereka dampingi. Dan setiap perusahaan juga wajib melakukan melakukan ahli teknologi ini melalui beberapa hal seperti melalui pelatihan, bisa juga pendampingan langsung. Nah, ini kita pantau terus di dalam TKA online. Mereka harus wajib melaporkan ketika mereka melakukan perpanjangan terhadap TKA yang mereka pekerjakan. Jadi memang kita ketat di situ. Bahkan sebelum mereka mengajukan izin ini kan ada penilaian kelayakannya. Jadi yang pertama kita nilai itu perusahaannya. Apakah perusahaan ini memang secara kategori layak tidak sih mendatangkan tenaga kerja asing untuk dipekerjakan. Nah, itu kita uji di situ sampai dengan nanti TKA-nya. TKA-nya juga harus memiliki keahlian tertentu ya, yang memang sudah kita atur di dalam Kemenaker 228. Di situ sudah jelas jabatan mana saja yang memang boleh diduduki oleh tenaga kerja asing. Oke, jadi sebenarnya bisa dibilang sharing ilmu ya Pak ya, antara bisa. TKA ke tenaga kerja Indonesia sendiri ya. Nah ini kemarin kita dengar juga bahwa ada reformasi layanan dari perizinan TKA di Kemenaker sendiri ya Pak ya. Nah ini boleh disebutkan mungkin Pak perubahan apa saja yang terjadi nih dari layanan TKA yang dilakukan oleh kita belakangan hari ini? Jadi memang kita coba meng-upgrade semua layanannya. Yang pertama adalah kita melakukan reformasi terhadap kebijakan. Ya kita sebut simpelnya reformasi kebijakan ya. Kita lihat yang visible nih yang mana dulu. Oke. Ketika kami diberikan tanggung jawab untuk tata kelolakan di direktorat ini, kami coba mengkaji bahwa ada memang ketidaksesuaian antara peraturan menteri yang terdahulu yang sekarang berlaku terhadap aturan yang lebih tinggi. Itulah kita coba lakukan revisi. Kita lakukan perbaikan, kalau memang nanti perbaikannya lebih dari 50% ya kita ganti dengan yang baru berarti aturannya. Oke. Nah, dari tahap ini kita coba melihat bagaimana nanti layanan ini bisa meningkat. Lebih cepat, lebih tepat sasaran gitu. Berarti mungkin yang sudah nggak relevan lagi Yang untuk tidak sekarang relevan, diubah ya Pak ya. Mungkin
Beberapa masalah terdahulu Pak yang ter-highlight banget nih selama ini apa aja tuh Pak? Ya misalnya dari sisi durasi layanan ya, itu Oke. kan banyak sekali kita lihat panjang lah waktu itu. Mhm. Ya kan ini coba kita pangkas dari sisi apa namanya prosedur layanannya Biar lebih efektif, biar biar lebih lebih cepat ya? efektif. Dan juga di dalam permen yang sekarang berlaku ini kan yang namanya transfer knowledge, yang tadi ya kalian dan juga masalah pelatihan ini belum diatur secara jelas. Oke. Nah, ini kita kan Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan ya. Jadi kita wajib melakukan penempatan. Itu yang kita fokusnya ke sana. Bagaimana kita bisa memanfaatkan masuknya tenaga kerja asing ini untuk penyerapan tenaga kerja lokal. Lokal sendiri, oh iya. Dan juga transfer knowledge itu bagi tenaga kerja pendampingnya. Jadi memang harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, ya bumi kita di apa ya, dieksplor, tetapi Iya, kan benar, kita benar, juga benar. harus mendapatkan feedback yang setimpal kalau Betul, menurut saya. Jadi inilah tugas kami di Direktorat Jenderal Bina Penta dan PKK, bagaimana kita memaksimalkan layanan penempatan tenaga kerja asing ini yang bisa berdampak positif bagi tenaga kerja lokal. Oke, mungkin boleh sedikit apa ya Pak, dikasih gambaran ya untuk prosesnya itu seperti apa sih Pak kalau perizinannya TKA masuk ke Indonesia mungkin ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mau mengundang TKA yang ada di sini gitu. Ya, saya rasa simpel ya. Mereka bisa langsung masuk ke site kita, situs TKA online. Di situ mereka bisa mendaftar. Bahkan di sana juga ada fitur-fitur seperti ada video untuk tutorialnya. Oh, oke. Ya kan mereka nanti mendapatkan akun, dari situ mereka memasukkan permohonan. Jadi simpel lah seperti kita ini kan, memasukkan permohonan, lalu nanti kita uji HPK-nya. Oke. Apakah perusahaan ini layak atau tidak? Begitu kita nyatakan layak, kalau memang dia pengajuannya banyak ya, di atas 50 nih wajib melakukan ekspos dirjen kalau kita sebut ya. Jadi dirjen melakukan ekspos atau kami yang mewakili dan juga 50 ke bawah terhadap tim yang lainnya. Kalau perusahaan sudah dianggap layak mendatangkan, mereka baru melakukan input permohonan terhadap TK-nya. Nah, dari situ juga kita lihat memverifikasi dari mulai ijazahnya, pengalaman kerjanya dan kriteria lain yang memang sesuai dengan peraturan, baru kita keluarkan RPTK-nya. Oke. Jadi kita sifatnya itu RPTK ini tidak diterbitkan untuk orang per orang TKA-nya, tetapi untuk perusahaan. Oke. Perusahaannya yang kita berikan izin untuk Izinnya ya. izinnya. Oh, Walaupun nanti satu-satu ya ujungnya. tetap ya. Jadi sebenarnya komprehensif ya. Pertama dari perusahaan dulu, baru ke perorangan TKA-nya sendiri ya. Jadi sebenarnya ini semuanya sudah terdigitalisasi ya Pak sebenarnya? Sudah terdigitalisasi. Memang kita menghilangkan semua tatap muka ya. Seperti yang ada di PTSA di bawah juga. Di kita di Naker, di lantai 1 juga kita hilangkan. Yang di BKPM juga kita hilangkan itu untuk menghindari fraud ya. Nah itu Jadi dia nih, Pak. memang ya pokoknya sedini mungkin kita hilangkan semua lah. Mungkin boleh Potensi itu ya. Oke, mungkin boleh di-spill kali ya Pak, hal-hal apa saja nih yang sudah dilakukan agar perizinannya nanti tidak terjadi fraud. Apa saja Pak? Mungkin boleh di-share ya? Ya, ini kan ada quote and quote kadang-kadang dicurigai di satu titik. Salah satu titik yang dicurigai adalah ketika kita melakukan expose ya. Nah, expose ini juga kita sekarang sudah terbuka dan ada beberapa akun, tidak satu lagi, dan untuk expose dirjen kita melibatkan direktorat jenderal lainnya. Jadi sudah tidak sendiri lagi sekarang, ya kan? Sudah tidak sendiri, ada dari pengawasan, ada dari Bina Lapotas. Jadi transparansinya lebih besar ya. Iya. Dan kita juga melakukan rolling, Mas. Oke. Jadi nggak misalnya kayak si A ya, verifikasi HPK. Dia tidak di situ terus. Nanti kita rolling. Nanti kan kalau kelamaan jadi Udah ngerti celahnya nanti nih ya. Jadi Iya. dia paham kerjaan, ya tapi harus kita rolling gitu. Nah itu konsekuensinya seperti itu. Jangan sampai nanti kelamaan di situ. Itu juga salah satu yang kita hindari dan juga kita bentuk ada tim ya untuk mengawasi secara internal. Yang saya sendiri juga memiliki akun untuk dapat mengawasi kinerja masing-masing teman-teman di sana gitu. Jadi mungkin bisa dibilang sistemnya sekarang lebih terbuka ya Pak ya? terbuka, Bukan hanya untuk satu direktorat, tapi semua dirjen juga bisa melihat ya? Bahkan beberapa pejabat juga kita kasih akun biar mereka bisa melihat kinerja kita lah. Betul. Oke. Nah, indikatornya Pak, bahwa pelayan TKA berjalan lebih baik itu apa Pak sebenarnya? Ini kan banyak ya, seperti kemarin kita bertemu dengan Danantara dan beberapa perusahaan ya. Mereka mengapresiasi loh, ya kan. Bahkan Danantara tuh mau memberikan statementnya, ya kan, bahwa layanan kita ini sudah cepat. Oke. Ya kan? Jadi kita mendekati layanan yang memang sudah ditentukan di dalam aturan.
Mhm. 2 hari HPK, 2 hari ini. Nah, kalau terjadi kelambatan ini biasanya ketika terjadi penolakan, perusahaan ini agak telat menyampaikan feedback-nya kembali. Kan kita tolak misalnya ada yang belum lengkap ya, kita tolak. Kadang-kadang dikembalinya lama. Tetapi kalau berkasnya lengkap dan memang sesuai dengan aturan, saya jamin sekarang udah nggak lama lagi. Oke, berarti sebenarnya kalau misalkan dari perusahaannya sendiri memberikan apa ya, Testimoni gitu ya. dokumen syaratnya benar gitu ya, itu udah pasti Oh, cepat ya cepat dari kita pasti, ya. ya. Iya, tapi kalau misalkan memang dari perusahaannya sendiri juga mungkin ada yang kekurangan dokumen, Ada kekurangan itu dokumen. Ya. sebenarnya lamanya di situ ya Pak Lamanya ya. di situ. Lamanya di situ. Padahal sebenarnya dari kapan ya Pak reformasinya sebenarnya? Sudah dia sejak 1 tahun inilah. 1 tahun kita ini lihat sebenarnya ya? Kita genjot Oke. terus. Kita kan belajar semua ya. Oke. Karena di direktorat kami ini teman-teman banyak yang baru ya, hampir 90% pegawainya baru, jadi kita Masih fresh semua masih jadi ya? fresh semua. Oke. Nah, ini saya mau ke arah dampaknya ke masyarakat nih Pak ya. Jadi bagaimana transfer skill yang tadi kita bahas ya Pak dari TKA ke pekerja lokal itu terjadi seperti apa sih Pak? Mungkin boleh Ya, itu kan dijelaskan ya. yang seperti saya tadi bilang ya. Ini kan ada sesuai dengan aturan, ada beberapa hal yang bisa mereka lakukan. Yang pertama melalui pendampingan langsung lah. Misalnya TKA-nya engineer advisor. Saya sebagai pendamping, saya dampingi hari-harinya seperti apa. Oke. Atau melalui pendidikan formal. Disekolahkan saya misalnya untuk menduduki jabatan tersebut, untuk bisa membidangi bisa menguasai keahlian yang diduduki oleh kerja asing tersebut. Atau melalui pelatihan. Contohnya ya ada orang yang saya kenal ya, ada saudara saya itu bekerja di Yamaha, dia diberikan training di India 3 bulan, di Italia 3 bulan, di Thailand 3 bulan, sehingga begitu pulang dia terkait dengan mesin Yamaha yang baru itu sudah menguasai gitu. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu, dan itu wajib dilaporkan kepada menteri. Iya. Nah, ketika mereka melakukan perpanjangan, kita tagih ini sudah terjadi belum alih teknologi, alih keahlian ini. Kalau belum ya kita tunda perpanjangannya. Karena kan mereka janji ya di awal, ketika mereka melakukan pendaftaran TK online untuk pertama kali, kan mereka bilang, saya akan melakukan transfer knowledge seperti ini. Ya kan, penyerapan tenaga kerjanya sekian. Nah, itu kewajiban-kewajiban yang mereka janjikan itu wajib dipenuhi. Nah, ini kita pastikan itu terjadi. Oke, nah kalau misalnya ada perusahaan nih Pak, yang ternyata nggak mencapai target nih dalam transfer knowledge tadi, itu apa ya Pak resikonya atau? Nah, kita beri sanksi lah ya. Beri sanksi ada ya berarti ya Pak ya? Beri sanksi sendiri ada ya, oke. Nah terakhir nih Pak, saya mau tanya, apa jaminannya TKA tidak menggantikan pekerja lokal di Indonesia? Jaminannya itu kan tadi saya bilang jabatannya terbatas. Oke. Ya kan? Kita selalu minta rekomendasi dari kementerian terkait, pengampuhnya siapa nih, misalnya di bidang perdagangan, ya di bidang perdagangan lah contohnya, atau di bidang konstruksi. Kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian PU. Jabatan apa sih di bidang pekerjaan umum yang memang masih membutuhkan tenaga kerja asing? Dia bisa menganalisa, dia bisa melakukan studi terhadap jabatan-jabatan apa sih yang memang masih dibutuhkan oleh Indonesia untuk dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. Kalau tidak ada itu ya pasti kita tutup. Oke, iya. Ya kan? Apalagi tidak ada di 228 dan tidak ada rekomendasi dari kementerian terkait. Ya, kita kan pasti tidak akan kita berikan izin itu gitu loh. Berarti memang itu bisa diduduki oleh tenaga kerja kita. Nah, ini yang perlu juga kita sepakati, bukan ini ya, satu visi lah, ya kan, dengan semua pengguna bahwa kita juga wajib melakukan penyerapan tenaga kerja lokal. Yang memang sekarang kan kita sangat banyak penganggur ya, terbuka ya, tingkat pengangguran terbuka kan cukup tinggi ya. Lumayan. Nah, ini kan perlu kesadaran bersama bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk menyerap mereka ini. Tenaga kerja kita sendiri ya Pak ya. Ya itu kan yang diutamakan itu dulu. Kalau tidak ada, baru boleh mencari langkah lanjutannya. Jadi jangan khawatir buat rekan-rekan ya, mungkin mengira bahwa tenaga kerja asing ini bisa menggantikan tenaga kerja lokal sendiri. Padahal sebenarnya enggak. Karena memang posisinya terbatas dan memang tujuannya ke Indonesia sendiri untuk transfer knowledge juga ya Pak, salah satunya ya. Ya, salah satunya itu. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Rendra untuk menutup episode kita? Ya, saya rasa ada 2 pesan ya. Oke, boleh, silakan Pak. Yang pertama bagi teman-teman di perusahaan, marilah kita bersama-sama ya untuk meningkatkan volume tenaga kerja lokal sehingga bisa mereka ikut serta di dalam pembangunan negara ini, dan juga bagi tenaga kerja atau pencari kerja ya, yang mudah-mudahan mereka juga bisa menikmati masuknya investasi
dengan penyerapan perluasan lapangan kerja baru akibat penggunaan TKA. Saya rasa itu ya, yang mudah-mudahan kita semua bisa berjalan dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga perbaikan lainnya juga bisa membawa manfaat lebih banyak ya Pak ya. Amin, ya. Dan merata dan juga kedepannya untuk tenaga kerja Indonesia kita semakin efektif dan terserap dengan baik ya Pak tenaga kerja lokalnya. Baiklah, kalau begitu terima kasih Pak Rendra sekali lagi atas waktunya. Dan buat rekan akar yang sudah menonton, jangan lupa untuk subscribe dan juga komen kira-kira kita bahas apa lagi ya ke depannya. Sampai jumpa di Nakar Talks berikutnya.